Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Aveni Kristiarsi dengan NIM 18621502236 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila untuk anak usia dini. Para pendiri bangsa Indonesia telah menyusun dasar negara yaitu Pancasila. Tentu setiap warga negara Indonesia harus mengamalkan betul semua sila yang ada di dalam Pancasila. Nilai-nilai luhurnya menjadi pondasi dalam diri setiap anak agar kelak ketika anak itu dewasa, memiliki karakter kebangsaan, memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak berarti dimulai saat di bangku sekolah dasar. Namun, penanaman dapat dilakukan sejak anak berusia dini, bahkan menjadi sangat tepat karena anak usia dini akan lebih tertanam dalam hati dan benak anak dengan baik. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang nilai-nilainya bisa menjadi pedoman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila juga penting dan wajib dikenalkan dan ditanamkan bagi anak usia dini. Untuk mewujudkan pembelajaran paradigma baru yang terdiferensiasi dan berfokus pada peserta didik, satuan pendidikan harus melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen instruktif kurikuler. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada anak usia dini, di mana kurikulum pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai kultur, budaya, dan falsafah suatu bangsa. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum harus bersifat luas. Kurikulum dikembangkan atas dasar perkembangan bertahap, melibatkan anak didik, orang tua, dan masyarakat. Kurikulum mampu melayani kebutuhan individu anak. Kurikulum dapat mencukupi kebutuhan dan nilai masyarakat sesuai dengan standar kompetensi, dapat memberikan kenyamanan pelayanan anak berkebutuhan khusus. Memberi perhatian tentang kesehatan dan keselamatan anak, mengembangkan prosedur pengelolaan lembaga, pengelolaan sumber daya manusia, dan yang terakhir penyediaan sarana dan prasarana. Implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Mengimplementasikan kurikulum di lembaga PAUD serta melakukan pengelolaan kelas dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang kondusif ini perlu diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik efektif dan efisien sehingga tujuan tercapai secara optimal. Membuat perencanaan pembelajaran dengan kolaboratif dengan cara membuat template yang bisa digunakan sehingga memudahkan pengajar untuk bisa membuat cepat dan memahami isinya. Langkah membuat perencanaan pembelajaran yang efektif. Pertama, langkah membuat perencanaan yang efektif. Pahami tujuan harus jadi hal utama agar tahu apa yang akan dicapai. Kenali murid, bagaimana cara belajar mereka, fokuskan perencanaan pembelajaran. Tulis kemampuan yang diharapkan, temukan waktu belajar, pastikan kita menentukan waktu yang pas dalam rencana pembelajaran, gunakan banyak bentuk interaksi. Dengan hal ini, tentu suasana belajar mengajar akan lebih baik, lebih hidup, dan mudah untuk dimengerti. Maksimalkan gaya belajar yang berbeda, menggunakan cara mengajar yang berbeda setiap saat untuk bisa mengajar dengan efektif setiap murid yang ada. Buat perencanaan terlebih dahulu. Cadangan, membuat diskusi dengan para murid, mengajak mereka untuk bertanya dan mengemukakan pendapat yang mereka miliki. Sisakan waktu untuk pertanyaan. Hal ini bisa menjadi diskusi dan seakan itu memancing lebih banyak pertanyaan yang akan membantu murid memahami materi dengan lebih cepat. Pastikan mudah dimengerti guru.
pengganti penting untuk membuat perencanaan pembelajaran yang mudah dimengerti orang lain atau guru pengganti. Di zaman sekarang ini sangatlah penting penerapan nilai-nilai dasar Pancasila bagi anak-anak usia dini. Selain sebagai pembentukan karakter, penerapan ini juga bisa menjadi wadah untuk memperkenalkan tentang kesatuan dan persatuan bagi anak-anak tersebut. Di zaman yang sudah canggih ini, secara perlahan hampir melupakan apa dasar dari negara sendiri. Perlahan harus bisa kembali kita tanamkan nilai-nilai Pancasila ini kepada mereka, terutama juga generasi milenial sekarang ini, karena generasi inilah yang akan memimpin bangsa kita ini. Sekian dan terima kasih.